Shalom, selamat pagi bagi Bapak Ibu Guru, karyawan, dan siswa-siswi Sekolah Kristen Kanaan. Ya, bersyukur pada pagi hari ini kita dapat bersama-sama kembali ya melaksanakan aktivitas kita pada pagi hari ini. Kita akan sama-sama melaksanakan renungan pagi. Kita awali dengan satu hati kita berdoa di dalam hati. Mari kita satu hati kita berdoa di dalam hati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus kita akan sama-sama mulai renungan pagi kita. Kita naikkan satu buah pujian dari Kidung Rohani nomor 99. Kita akan sama-sama pujikan Kidung Rohani nomor 99, Mencintai Tuhan Lebih Dalam. Ku kan cinta Tuhan lebih dalam, sebab Dia telah berkorban, ku bersyukur, bersembahkan diri, karena ku cinta Dia, ku cinta Dia lebih dalam. Baik, dua. Dahulu mengejar hal duniawi, kini junjung Tuhan, buang yang dulu. Inilah doaku, agar ku cinta Dia, ku cinta Dia lebih dalam. Kita sama-sama panjatkan doa Bapa kami. Mari kita sama-sama satu hati kita panjatkan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, kita patut bersyukur kepada Tuhan pada kesempatan pagi hari ini ya, kita dapat masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kita bisa bersama-sama merenungkan sebagian daripada firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus menyampaikan renungan firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini dengan satu judul, apakah motivasi kita mengikut Kristus? Apakah motivasi kita mengikut Kristus? Kita akan lihat terlebih dahulu ayat bacaan kita di dalam Yohanes pasal yang ke-6, ayat yang ke-26. Yohanes pasal yang ke-6, ayat yang ke-26. Beginilah firman Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, membaca ayat firman Tuhan. Yesus menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Kalau kita lihat bersama-sama ya, dari apa yang telah kita baca tadi, di dalam Yohanes pasal yang ke-6, ayat yang ke-26, kalau kita lihat konteks daripada sebelumnya ya, bagaimana di situ telah menceritakannya, ada satu buah peristiwa, yaitu di mana Tuhan Yesus mengadakan satu buah mujizat yang begitu luar biasa ya, yaitu memberi makan 5.000 orang. Kalau kita lihat bersama-sama ya, dari apa yang telah kita baca tadi ya, bahwa terjadi satu buah percakapannya
antara orang banyak yang menemukan Tuhan Yesus di seberang laut dan juga dengan Tuhan Yesus. Orang-orang banyak pada saat itu terkejut melihat Tuhan Yesus datang. Dan kalau kita lihat, Tuhan Yesus memberikan satu buah jawab, bahwa mereka pada saat itu mencari Tuhan untuk apa? Karena mereka telah makan roti dan kenyang. Artinya apa? Artinya pada saat itu ya, orang-orang mencari Tuhan Yesus untuk bisa mendapatkan berkat jasmani. Dia bisa makan kenyang. Nah, bagi teman-teman sekalian ya, apakah motivasi kita ketika kita mau percaya kepada Kristus dan mau mengikut Kristus? Apakah motivasi kita untuk mau menjadi murid daripada Tuhan Yesus? Apakah kita memiliki motivasi yang sama seperti orang-orang banyak pada saat itu? Apakah kita mengikut Kristus, mengikut Tuhan, menjadi murid Tuhan Yesus hanya karena berkat jasmaninya saja? Kita bisa makan enak, kita bisa tidur nyenyak di tempat yang nyaman sekali, kita memiliki banyak sekali uang. Apakah hal itu memotivasi kita untuk menjadi murid Tuhan Yesus, menjadi pengikut Kristus? Jika kita masih memiliki motivasi yang demikian, mari kita sama-sama kita mengubah motivasi kita mengikut Kristus. Mengapa bisa dikatakan demikian? Karena di sini ya dikatakan bahwa Tuhan Yesus memberikan satu buah pengajaran di selanjutnya. Bahwa mengikut Kristus bukanlah hanya sekedar berkat jasmani saja. Ada satu hal yang terpenting. Bagaimana kita bisa mengikut Kristus. Kalau kita lihat bersama-sama ya, di dalam Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-36. Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-36. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Motivasi kita yang benar menjadi pengikut Tuhan, kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita mengikut Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita, yaitu bagaimana kita bisa beroleh hidup yang kekal. Itulah motivasi yang benar. Dan itulah yang terpenting ketika kita mau hidup sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dan mau mengikuti Tuhan Yesus. Bukan hanya mengikuti saja ya, tapi kita juga melakukan perintah-perintahnya. Tujuannya untuk apa? Motivasi kita yaitu memperoleh hidup kekal. Hidup kekal yang bagaimana? Bahagia, kekal, ataukah sengsara kekal? Tentunya kita inginkan bahagia kekal bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaan surga. Inilah motivasi kita yang benar dalam mengikuti Kristus di dalam kehidupan kita. Demikian renungan firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat untuk kita semuanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kita sama-sama satu hati, kita berdoa. Mari kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Tuhan Yesus yang baik, yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, atas hari baru yang kami lewati, atas pagi yang cerah Engkau berikan kepada kami. Dan biarlah kiranya Engkau pimpin dan sertai kami ya Tuhan, di dalam segala aktivitas kami, hingga siang nanti ya Tuhan, bila kiranya Engkau berikan hikmat kepada kami, berikan kekuatan kepada kami, agar kami dapat mengikuti proses belajar mengajar dengan baik Tuhan Yesus. Tuhan, kiranya Engkau juga memberkati para guru-guru kami yang mengajar kami, dan juga orang tua kami ya Tuhan Yesus. Biarlah kiranya Engkau juga berikan kekuatan kepada mereka,
kiranya Engkau limpahkan kesehatan kepada mereka, biarlah kiranya damai sejahtera daripada-Mu Tuhan senantiasa menaungi mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah kiranya Engkau memimpin segala aktivitas kami pada hari ini ya Tuhan Yesus. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu saja. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, dari dahulu sekarang hingga sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Demikian renungan pagi kita pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.